Om Swastiastu, Rahayu, Bapak Ibu, para pemirsa Romi Official, Romo Miswanto Official, dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Romi Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tentang satu informasi terkait dengan Weda, di mana ada yang mengatakan bahwa siapapun dari kalangan rakyat biasa atau sudra yang mendengarkan Weda, dia akan dicor telinganya, dan yang melihat atau membaca Weda akan dicongkel mata. Benarkah ini? Mari kita simak lebih jelasnya terkait dengan informasi tersebut supaya semuanya nanti menjadi jelas dan menjadi gamblang. Saya akan izin share screen dulu ya. Oke, Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun panjenengan berada, ya. Jadi memang benar sempat ada tulisan yang menyatakan bahwa jika seorang sudra belajar atau membaca Weda, maka dia akan dicongkel matanya. Dan jika dia mendengar, akan dicor telinganya. Wih, sadis sekali ya. Benarkah begitu? Nah, sebenarnya terkait dengan klarifikasi ini sudah pernah ditulis oleh teman-teman dari tim penyusun buku Handbook Hindu Dharma di Nusantara. Ya, di sana saya menjadi editor kebetulan dan juga penulis dari pengisi materi konten di buku tersebut. Nah, Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, kita tidak perlu marah dengan info yang seperti ini. Kalau ada yang masih menyampaikan atau menulis informasi atau tulisan-tulisan seperti ini, justru itu merupakan kesempatan bagi kita untuk memberikan klarifikasi yang benar atau membenarkan tentu dengan dasar-dasar yang kuat. Nah, sebenarnya apa yang tertulis di sini dulu pernah menjadi satu berita yang heboh, bahkan di dalam satu penerbitan suatu kitab suci dari non-Hindu itu menulis kata-kata seperti ini, kalimat seperti itu. Tetapi pada akhirnya buku atau yang ada tulisannya itu kemudian ditarik dari peredaran. Tetapi informasi itu sudah menyebar. Tentu ada yang memanfaatkan. Bahkan saya membaca di salah satu media sosial X ya. Ini
masih ada yang mengupas, ya. Mungkin dia maksudnya untuk mengklarifikasi juga sebenarnya. Jadi di sana rakyat biasa baca Weda atau kitab-kitab lain saja langsung dicongkel matanya. Kasta rendah dilarang. Wow. Ah, ada juga yang sudah mengklarifikasi, ya, dia mengucapkan terima kasih atas penjelasannya Bang. Kemudian ada yang menanyakan ini sumbernya dari mana, Dharma Sastra. Oke, eh, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya masalah ini sebenarnya sudah dikupas di dalam buku yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau teman-teman ingin membeli bukunya, silahkan diklik Google Play, ya, ini sambil promosi ya. Ketik di sana Handbook Hindu Dharma di Nusantara, maka nanti akan muncul di sini. Tinggal klik, mau beli silahkan. Silahkan nanti eh, apa namanya bisa baca dari sana penjelasannya. Tapi eh, karena mungkin budaya baca kita mungkin masih belum begitu tinggi, ya, jadi kita masih literasi kita masih kurang, kita masih suka mendengar. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan secara lebih gamblang terkait dengan informasi tersebut. Ya, oke. Bapak Ibu, kita akan mulai dari sebenarnya, ya, informasi yang tadi disampaikan terkait dengan apa sudra atau rakyat biasa yang membaca Weda itu akan dicongkel matanya dan yang mendengar akan dicor telinganya, itu mereka menafsirkan itu dari Gotama Sumerti 12. Jadi jawabannya adalah tidak benar. Ya. Jadi tidak benar bahwa eh, siapapun sudra ya, atau rakyat biasa yang membaca Weda itu akan dicongkel matanya dan yang mendengar akan dicor telinganya. Jadi itu tidak benar. Sekali lagi saya menegaskan tidak benar. Itu adalah bagian dari upaya untuk mendiskreditkan pustaka suci Weda dengan menyebar kebohongan tentang Weda. Saya yakin mereka yang mengutip itu atau yang menafsirkan itu belum pernah membaca Weda secara utuh. Selama ini memang banyak oknum, ya, yang berusaha untuk melakukan pembiasan makna Weda, menistakan isinya, menafsirkan sendiri untuk kepentingannya dan kelompoknya, serta berbagai macam upaya untuk menyudutkan Weda. Ya, sebagai contoh, kemarin ketika ada eh, dari salah seorang yang mengatakan sebagai penceramah agama itu mengutip Bhawisya Purana. Ternyata dia tidak mengambil teks langsung dari Bhawisya Purana. Ya, nanti bisa dicek di apa namanya video saya yang pernah saya klarifikasi. Nah, terkait dengan pencongkelan dan pengecoran tadi ya, saya nggak tahu mengecornya pakai semen atau pakai apa. Itu sebenarnya adalah penafsiran sendiri tadi ya, penafsiran yang mereka buat dari Gotama Semerti 12. Ya. Ini kalau dia tadi di apa di media sosial X tadi mengatakan Dharma Sastra ya, Dharma Sastra itu banyak ya, ada ratusan Dharma Sastra. Kalau cuman Dharma Sastra saja kan mungkin bisa jadi Manawa Dharma Sastra, Sangkali Kita Dharma Sastra dan sebagainya. Nah, ini adalah Gotama Semerti atau Gotama Dharma Sastra atau Gautama Dharma Sastra. Di bagian atau sloka atau ini lebih tepatnya teks ya, nomor 12 ya, karena di sana
eh, bentuknya adalah prosa. Yang kemudian ditafsirkan sendiri itu dibiaskan artinya serta maknanya sehingga menjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya ya teman-teman terkait dengan apa namanya Gotama Semerti Adhyaya 12 tadi atau bagian dari 12 tadi. Nah, ini teks yang saya ambil langsung dari Gotama Semerti. Ya, teksnya masih yang saya ambil itu masih menggunakan bahasa Sanskerta, belum ada terjemahannya. Oke, mungkin yang pernah mengutip itu belum juga pernah mengutip teks aslinya. Membaca teks aslinya juga belum pernah. Ya, dia hanya mengutip sana sini atau mungkin mendengarkan dari orang kemudian itu ditulis. Ya, itulah orang-orang yang picik pengetahuannya. Oke, di sini dijelaskan atau disebutkan di sini ya, Wedam upa srenu watastra puja tubyam ya. Srotra prati puranam udaharane jihwat cedo harane sarira beda asana sayana wak patisu sama pretsu dendyah satam. Nah, ini eh, mungkin teman-teman tadi yang atau oknum yang menafsirkan itu, nah, barangkali dia tidak bisa baca ini atau tidak pernah membaca ini. Dia hanya baca mungkin atau dengar dari tulisan orang katanya. Dia tidak pernah. Saya yakin. Karena kemarin yang Mahamada itu Itihaya itu saja, yang dari Bhavisa Purana itu dia salah menyebutkan. Kadang disebutkan dari Weda, dari ini itulah ya. Itu namanya ya biasa lah. Kita nggak perlu bahas lebih lanjut. Karena dia mengatakan tentang susastra Weda, apalagi menyebut Dharma Sastra, menyebut Gotama Semerti, ya harus kita counter dengan sumber. Ya, jadi kita harus cerdas. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umat Hindu harus cerdas. Kita harus counter dengan sumbernya. Jadi supaya nanti ini tidak menjadi hoax juga. Ya, jadi kalau orang mau berdebat dengan apa logika sih bisa saja. Tapi karena mereka yang menyebut tentang teks ya harus kita counter dengan teks ya supaya mereka tahu. Oke, jadi ini eh, terjemahan ya teks Latinnya dari Gotama Semerti 12 ya. Wedam upa srenu watastra puja tubyam ya. Jadi eh, bagi mereka yang dikatakan tadi sebagai warna sudra yang ingin mempelajari Weda ya ini kalau ingin supaya berhasil dengan baik mereka perlu mendekatkan pendengarannya. Wedam upa Serenuwatastra, upa itu mendekatkan, serenuwata itu adalah pendengaran. Ya. Kemudian apa namanya apa mendekatkan pendengarannya mulai dari awal pengertian-pengertian. Ya ini. Kemudian serota prati puranam udah harani jihwat. Jihwat itu lidah. Hindari ya jadi jangan sampai hindari jihwat cedo.
hindari ucapan lidah yang tercela. Dharane sarira, ya, badan duduk dengan tenang, beda asana, sayana wak patisu sama pretsu dendya satam. Jadi eh, secara keseluruhan itu dapat diterjemahkan, ya. Jadi dengan badan yang tegak, duduk dengan tenang, asanas, kemudian di tempat belajar, ya, kemudian mengucapkan berulang-ulang secara terus-menerus, ya, selama atau sampai beratus-ratus kali atau ratusan kali atau berulang kali, ya. Jadi eh, apa yang ditafsirkan tadi dengan mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan yang membaca Weda atau yang mengucapkan mantra-mantra di dalam Weda itu kalau Sudra akan dipotong lidahnya. Nah ini dia menafsirkan dari Jihwat Cedu, ya, Jihwat Cedu. Ya, dia menafsirkan sendiri. Ya, jadi di situ lidahnya akan dipotong atau dilukai atau gimana. Kemudian yang apa namanya mendengarkan tadi, ya, srenu watas srota srotra itu akan dicor telinganya, ya. Padahal yang dimaksudkan adalah bagaimana dia, ya, sebelum bisa mendengarkan dengan baik, ya, dia perlu mendekatkan dirinya mulai dari awal-awal pengertian. Kalau perlu dengan puja tubyam, dengan sujud, bahwa orang yang mempelajari Weda dengan kebaktian yang penuh itu akan berhasil, ya. Jadi kalau kita belajar srotra, sloka, mantra, itu kalau hanya belajar dengan eh, membaca lidah seperti biasa, kalau hanya ingin belajar pengetahuannya, maka kita tidak akan dapat manfaat apa-apa kecuali pemahaman. Tapi kalau kita belajar dengan kalau di dalam Bhagavad Gita itu pranipata, dengan sujud bersembah bahwa kebaktian kita adalah untuk mengagungkan Weda, maka eh, manfaatnya itu akan berjuta-juta kali lipat. Jadi akan sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, apalagi kalau kita di sana menghindari ucapan-ucapan yang tercela, ya, jiwat jedu. Jadi jangan sampai ketika kita belajar Weda itu mengucapkan kata-kata kotor, ya, eh, kemudian dengan apa kata-kata yang tidak baik lah di sini intinya. Ya, jadi bukan lidahnya yang dipotong atau matanya yang dicongkel, ya. Jadi itu teman-teman. Intinya bahwa eh, apa yang tadi ditafsirkan itu sama sekali salah, ya. Sekali lagi yang ditafsirkan tadi sama sekali salah dan tidak benar, ya, mengada-ngada. Kalau itu dilakukan oleh oknum untuk tujuan tertentu, barangkali dia ingin nge-share di YouTube, maka bisa jadi itu adalah untuk mencari sensasi atau mungkin biar apa namanya terkenal dan sebagainya. Kan sekarang banyak orang-orang yang seperti itu. Eh, sedikit ilmunya,
kemudian berlagak pinter di media sosial, kemudian jadi biar dianggap jadi ahli, ya. Kemudian banyak pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan menyesatkan. Ya, ini saya hanya ingin meluruskan apa yang menjadi miskonsepsi, mispersepsi, dan pemahaman yang salah tadi. Supaya nanti generasi kita jangan sampai juga ikut atau bahkan percaya dengan itu. Sehingga mereka takut ya kalau mau baca Weda, aduh nanti saya dicongkel matanya, saya dicor telinganya. Nah, maka dari itu saya mengajak kepada seluruh umat Hindu ya, kalau masih ada pemahaman-pemahaman yang seperti itu, mari kita counter dengan bijak, dengan teks pula, agar biar semuanya menjadi jelas. Oke, jadi intinya memang selama ini banyak sloka Weda itu yang dipelintir oleh mereka yang punya tujuan untuk melemahkan keyakinan umat Hindu. Itu yang harus kita waspadai, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya anak, siswa, generasi ya. Jadi jangan sampai generasi kita nanti mendapat pemahaman-pemahaman yang salah sehingga bisa menyesatkan. Akan tetapi meskipun ya ini salah ketik, meskipun dinistakan seperti apapun, Weda tetap suci seperti halnya teratai yang ada di tengah lumpur. Atau seperti halnya mata air kehidupan yang tak pernah mengering meskipun hutan di sekitarnya sudah dibakar habis. Weda adalah pengetahuan abadi yang telah diturunkan ke dunia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ibarat untayan permata yang selalu bersinar sepanjang masa. Semakin digali lebih dalam, maka akan semakin banyak taburan intan permata yang kita dapatkan. Ada banyak contoh kisah para peneliti, akademisi, ilmuwan yang atau bahkan seorang agamawan juga yang mereka belajar Weda pada awalnya dengan niat untuk menjatuhkan, mendiskreditkan, ingin mencari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Weda. Tetapi begitu mereka belajar dengan Weda, justru akhirnya menjadi bakta dari Weda itu sendiri. Nah, mengapa? Karena inilah keagungan dari Weda. Lalu siapa saja yang boleh belajar Weda? Dalam Yajur Weda, ya, mantra Yajur Weda, Adhyaya 26, mantra yang kedua sudah sangat jelas sekali disebutkan. Ya, Yateman wajam kalyanin awadani janebya. Brahma rajana byam, rajanya byam, sudraya, caryaya, caswaya, caranaya. Ya. Yatena membaca kalian ini, sampaikan ajaran suci ini. Ya, awadani janebyaha, kepada seluruh umat manusia. Ya, siapapun itu. Brahma kepada kaum Brahmana, raja kepada kaum ksatria, ya, rajanya Byam ya, kepada para Waisya, ya, rajanya Byam, Sudraya kepada para Sudra, ya, yang tadi katanya tidak boleh, bahkan akan dicor tadi ya, ternyata di dalam Yajurweda ini sangat-sangat dianjurkan. Nah, berarti antara yang di Gotama Smerti dengan yang di Yajurweda ini sudah selaras. Hanya penafsiran dari oknum-oknum itu yang ngawur saja. Ya, Caryaya, Caswaya ya kepada orang-orangku, ya. Caranayaca bahkan kepada orang lain sekalipun. Nah, seperti tadi kalau ada ilmuwan, agamawan, apa namanya, mereka ingin belajar Weda, silakan. Setelah mereka belajar Weda dengan baik, membuka teks-teks suci
yang ada di dalam Weda, maka saya yakin mereka akan menjadi bhakta Weda. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikian penjelasan singkat ringkas dari saya terkait dengan benarkah orang Sudra yang membaca Weda akan dicongkel matanya dan yang mendengarkan Weda akan dicor telinganya. Ternyata itu adalah sesat. Sekali lagi, kalau ada mungkin terkait dengan yang utama terkait dengan teks-teks suci yang dipelintirkan atau mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan bisa di-sharekan di eh, channel Romi Official. Ya, niscaya ya kalau nanti ada kesempatan saya akan mengupas satu persatu dari teks itu. Karena saya tidak ingin generasi Hindu kita akan berada di jalan yang sesat dengan memandang ajarannya sendiri menjadi ajaran yang hina. Kita ingin memuliakan Weda dan juga mencerahkan generasi-generasi muda Hindu yang akan datang. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan jika eh, penjelasan saya ini bermanfaat, video ini saya bermanfaat, silahkan di-share kemanapun, kepada siapapun, atau pada mereka yang selama ini eh, terlalu berpikiran negatif terhadap teks-teks atau kitab suci. Mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Rahayu, sampai jumpa kembali.